Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umara Heronisa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini saya merupakan volunteer mengajar di rumah batch kedua. Nah, program mengajar di rumah ini merupakan program mencari volunteer atau relawan yang siap berbagi ilmu dan waktunya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah pandemi COVID-19. Program ini dilaksanakan di rumah volunteer atau di lokasi yang strategis untuk dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Para volunteer nantinya akan mengajarkan anak-anak pada jenjang PAUD atau TK, MI atau SD sederajat, MTS atau SMP sederajat yang berada di sekitar rumah domisili volunteer. Dengan kabar tersebut, saya sebagai mahasiswa dan pemuda yang merasa memiliki peran sebagai generasi pembaharu tersentak untuk mengikuti program di hari ini, dan alhamdulillah bisa diterima dan diluluskan oleh Permadani dan Kemendikbud. Nah, tujuan saya untuk mengikuti program mengajar di rumah ini adalah untuk membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi. Kemudian saya juga ingin memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, sekaligus juga membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Saya yaitu mengajar siswa sekolah SD dan SMP dari desa saya, yaitu tepatnya di RT 1 RW 3 Duku Tambak Mijen, Desa Wonosekar, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Materi yang saya ajarkan diantaranya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, PKN, dan juga agama. Nah, untuk matematika di sini saya mengajarkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kemudian untuk bahasa Indonesia saya mengajarkan tentang mencari kalimat utama, menentukan gagasan pokok dan pokok pikiran. Kemudian untuk agama saya mengajarkan tentang cara menulis Arab dan juga terjemahannya. Kemudian saya juga mengajari tentang tajwid. Nah, untuk PKN saya mengajarkan tentang globalisasi, bela negara, cara mencintai tanah air. Nah, untuk bahasa Jawa saya mengajarkan tentang menulis aksara Jawa dan juga unggah-ungguh bahasa. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu belajar sambil bermain. Nah, tujuan saya belajar sambil bermain ini agar siswa yang saya ajar atau anak-anak yang saya ajar lebih gampang untuk menerima apa yang telah saya berikan atau apa yang telah saya sampaikan kepada mereka, dan juga lebih asik juga, tidak membosankan, dan mereka agar betah belajar bersama di rumah. Untuk pelajaran matematika, siswa sebelumnya belum bisa mengerjakan perkalian, pertambahan, penjumlahan, dan juga pengurangan, pembagian dengan cara poro gapit atau poro bentang. Namun setelah saya ajarkan, mereka bisa menggunakannya poro gapit atau poro bentang dengan baik. Mereka juga sudah mahir ketika saya beri pertanyaan. Nah, kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, mereka atau siswa yang saya ajar belum bisa menentukan mana kalimat utama, mana ide pokok, mana gagasan utama. Namun setelah saya ajarkan, mereka bisa memahaminya dengan baik, dan juga ketika saya beri pertanyaan, mereka menjawab dengan cepat. Kemudian untuk agama, saya mengajarkan tentang menulis Arab dan juga terjemahannya. Awalnya mereka kesulitan dalam menulis Arab, namun ketika saya ajarkan, mereka sangat cepat memahaminya, dan juga ketika saya suruh menulis Arab, mereka bisa dengan cepat menulisnya dan juga bagus. Dan juga untuk tajwid, mereka awalnya belum mengetahui sama sekali apa itu indeks guna, indeks bilang guna, indeks hierarki, dan lainnya. Namun setelah saya ajarkan mereka satu persatu, satu demi satu tajwid, mereka memahaminya, dan juga ketika saya beri pertanyaan, mereka menjawab dengan baik dan cepat.
mereka gampang untuk menerima apa yang saya ajarkan, apa yang saya berikan. Kemudian untuk PKN, saya mengajarkan tentang globalisasi, cinta tanah air, dan juga bela negara. Awalnya mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu gaya kebarat-baratan, apa itu bela negara, gimana cara kita mencintai tanah air, gimana cara kita ikut berkontribusi dalam bela negara. Namun setelah saya ajarkan, mereka mengetahui itu semua. Mereka tahu bagaimana gaya kebarat-baratan dan bagaimana cara kita ikut serta dalam bela negara, bagaimana cara kita mencintai tanah air. Nah, kemudian untuk bahasa Jawa saya mengajarkan tentang aksara Jawa. Aksara Jawa di sini sangat susah untuk dimengerti oleh anak-anak. Namun mereka ketika saya mengajarkan bahasa aksara Jawa ini, mereka gampang untuk mengerti. Dan juga saya sangat bangga karena setelah saya ajarkan, mereka bisa memahami aksara Jawa dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga mengajarkan unggah-ungguh bahasa. Nah, dalam bahasa Jawa sendiri itu ada beberapa tingkatan, misalnya kayak ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus, seperti itu. Dan yang unggah-ungguh bahasa sangat perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini, karena di dalam bahasa Jawa ada beberapa tingkatan, mana yang pas digunakan untuk yang setara, mana yang digunakan untuk orang yang lebih tua, dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajarkan mereka mengenai unggah-ungguh bahasa. Kemudian untuk bahasa Inggris saya mengajarkan mengenai kata dasar. Awalnya mereka tidak mengetahui sama sekali bagaimana kata dasar yang digunakan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi setelah saya ajarkan, mereka bisa mengerti, dan juga ketika saya beri pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan cepat.
mengajarkan untuk mencari kalimat utama, menentukan gagasan pokok, dan juga menentukan gagasan induktif apapun yang dalam bahasa sangat perlu untuk diberikan pada anak-anak kayak gini, karena dalam bahasa Jawa kita perlu menghargai ono. Dalam bahasa Jawa saya juga menghasilkan unggah-ungguh bahasa. Nah, dalam bahasa Jawa ada beberapa tingkatan bahasa, misalnya moko, kama lugu, kama alus, kama inggil.